Jada
صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك.
Silakan duduk. Berapa tetes-tetes dari tangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, berikan ini sebagai minyak wangi untuk pengantin tersebut. Maka disebutkan pengantin yang ngambil beberapa tetes dari keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya dia wangi sampai meninggal dunia. Disebutkan juga dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, disebutkan juga oleh Al-Imam Turmudi, disebutkan di dalam kitab Muntahassul karya Al-Lahji, bahwa seorang sahabat yang namanya Utbah bin Farqad As-Sulami, beliau memiliki 4 istri. Berkata salah satu istrinya, Ummu Asim, mengatakan, kami selalu berebutan untuk mencari minyak wangi yang lebih harum. Kami pilih untuk diri kami supaya kami dianggap yang terharum daripada semua istri-istri Utbah bin Farqad As-Sulami. Tapi ketika suami kami membuka baju, selalu bau harumnya melebihi dari semua bau harum minyak yang kami miliki. Ummu Hasim berkata, wahai suamiku, kami selalu mencari bau harum-harum yang lebih wangi. Namun saat engkau buka bajumu, selalu bau harum yang keluar dari tubuhmu lebih harum dari semua minyak wangi yang kami miliki. Engkau memakai minyak wangi apa? Berkata Utbah bin Farqad As-Sulami, wahai istriku, kau pilih minyak wangi sehebat apapun tidak akan bisa mengalahkan bau harum dari tubuhku. Rahasianya adalah dulu aku waktu masih kecil, aku punya penyakit cacar. Kemudian dibawa sama abahku ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah fa'amarani an atajarrat an thiyami. Rasulullah menyuruhku untuk melepaskan bajuku. Maka aku lepas bajuku, kemudian diusap-usap sama Rasulullah seluruh tubuhku. Dari sejak itu selalu kalau aku buka bajuku keluar bau harum yang sangat menyengat, sehingga aku pun juga selalu menutupin bajuku supaya tidak banyak dibau oleh semua orang. Dan ini terjadi mulai beliau kecil sampai dewasa, sampai beristri, sampai punya anak, sampai punya cucu. Bagaimana keberkahan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau berbicara tentang satuan-satuan dari rambut Rasulullah, jenggot Rasulullah, dan gimana perhatian para sahabat, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari sanad Al-Layth dari Sayyidina Anas bin Malik, dikatakan bahwa Rasulullah wafat tidak lebih dari 20 jenggot yang beruban dari jenggot Rasulullah. Dalam riwayat Al-Imam Ibn Majah disebutkan tidak lebih dari 17. Ada beda riwayat 17 ataukah 20 dari uban jenggot Rasulullah SAW. Yang mau kita jelaskan adalah, kok bisa-bisanya sahabat sampai ngitung jenggotnya Rasulullah yang beruban? Bagaimana sahabat tersebut demikian detail menceritakan akan Rasulullah? Karena tidak mungkin Rasulullah digambar, tidak mungkin Rasulullah dilukis. Ketampanan Rasulullah SAW tidak bisa dibayangkan. Kalaulah kita mengenal ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, bahkan tampannya Nabi Yusuf sampai wanita-wanita memotong-motong jari-jari mereka. Bukan masalah aneh memotong jari, tapi memotong-motong. Allah berfirman, "Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna." Qatta'na itu adalah qatta'a pakai dengan tasydid. Orang yang belajar surah mengerti. Qatta'a dengan qatta'a beda. Qatta'a memutus, tapi qatta'a memutus-mutus. Sehingga kalau namanya kita kaget, kita tertusuk, tapi pasti kita terasa, aduh sakit. Tapi ini tidak, mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf tidak terasa, terpotong-potong, berdarah-darah mereka. Baru tersadar saat Nabi Yusuf lewat dari pandangan mereka. Ini ketampanan Nabi Yusuf. Yang disebutkan ketampanan Nabi Yusuf adalah separuh dari ketampanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Separuh dari ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap
Tadi kita sampaikan kalau kita bersyukur kita mohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana siang ini, hari yang mulia ini, yang berkah ini, ya Allah, Engkau perkenankan kami untuk bisa melihat jenggot Rasulullah, satu helai dua helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan kami bisa melihat pemilik rambut tersebut, ya Allah. Perkenankan kami bisa melihat wajahnya yang memiliki jenggot ini, ya Allah. Mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan yang semisal ini adalah sunnah. Memuliakan barang-barang Rasulullah adalah sunnah Rasulullah. Kalau tidak kita katakan secara hukum wajib. Semua sahabat memuliakan semua hal yang berhubungan dengan Rasulullah. Para sahabat, satu orang sahabat namanya Abdullah bin Unais, dia melakukan perintah Rasulullah, kemudian Rasulullah senang, kemudian dikasihkan tongkatnya sama Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais menerima tongkat tersebut, tanya, ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, amsik alaika hadi, kau pegang saja ini tongkat. Kemudian keluarlah ini Abdullah bin Unais, jumpa sama sahabat yang lain, ditanya, apa itu Abdullah bin Unais? Dikasih hadiah sama Rasulullah tongkat. Untuk apa? Kau masih muda. Untuk apa kau dikasih tongkat? Gak tanya kau sama Nabi. Enggak, dikasih udah, aku terima aja. Tanya apa sama Rasulullah apa? Masuk lagi Abdullah bin Unais, ya Rasulullah, kau kasih ini untuk apa ya Allah ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ayat baini wa bainak yaumil qiyamah. Sebagai tanda nanti kita jumpa di hari kiamat. Tongkat dijadikan Rasulullah tanda nanti kita jumpa di hari kiamat. Kalau senang Abdullah bin Unais, dia cium-ciumin tongkatnya Rasulullah dan dia wasiat, dia nggak pernah lepas di tongkat. Sampai dia waktu wafat, sebelum wafat dia wasiatkan tongkat itu dimasukkan di dalam kafannya dan ada di dalam tubuhnya. Mohon maaf Tuhan, tidakkah Anda tahu bahwa mestinya kalau kayu mesti hancur? Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun mesti hancur. Tapi kenapa Rasulullah bersabda ini sebagai petanda, kenalku aku dengan engkau nanti di hari kiamat. Dan sahabat pun punya pandangan, fikih sahabat dimasukkan dalam kafannya. Apakah sahabat tidak tahu nanti setelah berapa puluh tahun pasti akan hancur? Sahabat tidak memiliki pemikiran-pemikiran semisal kita. Sahabat itu yang ada adalah taat sama Rasulullah, yakin sama Rasulullah, percaya sama Rasulullah. Tidak kayak orang sekarang. Orang sekarang apa-apa ragu, apa-apa ragu, tidak ada keyakinan, tidak ada husnudzon. Ada beberapa yang mempertanyakan kepada kita keasliannya rambut, apakah memang betul itu adalah serban Rasulullah, apakah memang betul itu tongkat Rasulullah. Kita sampaikan semuanya ada sertifikat internasionalnya dan telah diteliti oleh puluhan profesor. Dan kalau bicara tentang tentu-tentu ulama-ulama kita, Abu Budi menerima dan tidak ada tawar-menawar, langsung menerima, bukan kemudian pakai nanya. Ini ulama besar aja. Kemudian ada tentu-tentu yang masih, mohon maaf, baru murid 23, baru murid 30, 40, kemudian sok-sokan. Ya ikhwan, kita bukan mempermasalahkan tentang masalah Anda percaya atau tidak percaya, tapi nilai mahabbah kepada Rasulullah, nilai mahabbah kepada Nabi. Dan ini tadi diantaranya yang kita harapkan, mudah-mudahan dengan adanya artefak ini, beberapa Rasulullah memiliki cara tersendiri, dan ini adalah bagian dari dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan dan ditampakkan oleh beliau sendiri. Artinya, saya teringat dulu hadis saat Rasulullah tahallul. Rasulullah tahallul. Ulama ini detail membahas semua urusan Nabi. Disebutkan tukang pangkasnya Rasulullah itu ada dua. Satu namanya Ma'mar bin Abdullah, tukang pangkas Rasulullah. Ini yang pangkas Rasulullah di Sulhul Hudaybiyah. Tapi di saat waktu di Haji Wada, yang pangkas Rasulullah, yang ngukur rambutnya Nabi, waktu tahallul haji,
haji wada, namanya adalah Kharrash bin Umayyah. Saat dipangkas rambut Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang, kasihkan ini kepada Abu Talha. Satu genggam rambut dikasih. Dipanggil Abu Talha, datang cepat, ini dikasih Rasulullah, dicium-cium sama Abu Talha. Kemudian saat tahu rambutnya Nabi dikasih ke Abu Talha, sahabat lain semuanya menghubungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semuanya meminta rambut Rasulullah, bahkan tidak ada satu pun rambut jatuh kecuali diambil oleh sahabat. Dan disebutkan di antara kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang kepada Umar bin Khattab saat melihat sahabat berebutan mengambil rambutnya Nabi. Salah satunya ada nama Suhail bin Amr Al-Quraisy Al-Hashimi. Suhail bin Amr siapa? Sayyidina Abu Bakar bilang sama Umar bin Khattab, Umar, kau ingat waktu Sulhul Hudaybiyah, kau kepingin bunuh Suhail bin Amr. Sekarang Suhail bin Amr cintanya sama Rasulullah sampai berebutan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapat satu rambut, dicium-ciumin rambut itu oleh Suhail bin Amr sambil menangis. Siapa Suhail bin Amr? Suhail bin Amr adalah delegasi orang kafir Quraisy di saat Sulhul Hudaybiyah. Sehingga dalam Sulhul Hudaybiyah semua hasil musyawarah ini seluruhnya secara zahirnya merugikan umat Islam. Sampai Sayyidina Umar kesal kali kepingin membunuh ini Suhail bin Amr. Lebih-lebih lagi saat terjadi pencatatan, ditulis kesepakatan tersebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Suhail bin Amr mengatakan, aku tidak kenal itu nama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tahu adalah di kalangan jahiliyah, di kalangan orang Quraisy, Bismillahumma. Kau ganti Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillahumma. Nabi bersabda, wahai Ali, kau robah jadi Bismillahumma. Dirobah sama saya, Bismillahumma. Ditulis sama saya, hadza ma wafaqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma Suhail bin Amr al-Quraisy. Ini adalah kesepakatan yang dibuat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mengatakan, ya Ali, kalau kami tahu kalau dia ini Rasulnya Allah, ngapain kami perangi? Kau hapus nama Rasulullah, kau ganti nama yang aku kenal. Kita semuanya orang tahu Mekah, orang Mekah tahu namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak pakai Rasulullah. Ali bin Abi Thalib tidak mau. Tidak, aku tidak mau menghapus. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Ali, hapuslah kata Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah. Rasulullah berpikir, hanya gara-gara nama kemudian tidak terjadi gencatan senjata. Hal suatu yang tidak penting dalam pandangan Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali punya paham. Sayyidina Ali bilang, tidak akan kuhapus ya Rasulullah nama Rasulullah dari tulisan. Rasulullah sampai bersabda, wahai Ali, aku tetap Rasulullah meskipun kau hapus itu tulisan. Sayyidina Ali masih tetap mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan menghapus kata Rasulullah. Rasulullah mengulang lagi, ya Ali, aku tetap Rasulullah meskipun orang kafir Quraisy tidak menerima aku Rasulullah. Sayyidina Ali tetap mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan menghapus kata Rasulullah. Supaya Anda paham gimana adabnya sahabat. Adabnya sahabat bagaimana? Ini masih urusan tulisan, bukan urusan rambut, jenggot, darah bekam Rasulullah, serban Rasulullah, imamah Rasulullah, tongkat Rasulullah. Pantaslah Sayyidina Ali bin Abi Thalib demikian besar adabnya sama Rasulullah sehingga beliau mendapatkan kemuliaan yang demikian besar. Dengan adab beliau akhirnya menjadi pintu kota Madinatul Ilm. Adab. Sekarang ini Tuhan, orang belajar lebih gampang. Orang sekarang ini sarana untuk menambah ilmu lebih gampang. Lewat Facebook, lewat IG, lewat YouTube, lewat apa lagi tidak tahu kita banyak cara. Tapi kenapa nggak nampak barokah ilmu? Di antara yang kurang adalah adab. Adab kurang. Beda dengan ulama-ulama dulu. Mohon maaf, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu dari kakeknya, atuknya Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib. Diriwayatkan dalam manaqibnya beliau pernah masuk masjid lupa dengan kaki kiri. Beberapa langkah teringat, aku tadi masuk dengan kaki kiri, beliau balik lagi. Kemudian mengulang lagi dengan kaki kanan. Kemudian beliau mengatakan, nafsun ghafil an sunnati Rasulillah labud ayyu'azzir. Ini jiwa lalai dari sunnahnya Rasulullah harus ditazir. Maka beliau mewajibkan dirinya puasa setengah tahun penuh gara-gara satu urusan masuk masjid kaki kiri.
Gimana beliau perhatian dengan adat. Maka ini tadi kita sampaikan. Akhirnya Rasulullah mengatakan dalam urusan Sulhulaya, Rasulullah mengatakan aluni maudhi'ah, mana letak tulisan tersebut. Akhirnya dihapus sendiri sama Rasulullah. Mana tulisan Rasulullah mana? Dengan tangan Rasulullah kemudian dihapus sendiri. Tulis Muhammad bin Abdullah ma'a Suhail bin Amr. Sayyidina Umar bin Khattab saking keselnya dia sudah mengulus pedang di depan Rasulullah. Penggal dia ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mengingatkan, wahai Umar, kau dulu ingin menggal dan bunuh ini Suhail bin Amr, sekarang dia rebutan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Walid, jenderal besar, tak pernah terkalahkan dalam peperangan. Rahasianya dia menyebutkan, dan pernah terjadi kopiahnya beliau terjatuh dalam sebuah peperangan, beliau tidak sadar. Setelah beberapa saat dia tersadar, kopiahnya jatuh, dia kebingungan. Dia cari kopiahnya, ditengokin, dia masuk sana, sampai akhirnya dia menerobos pasukan musuh. Orang-orang muslim semuanya teriak, wahai Tuhan, wahai Khalid bin Walid, kau membahayakan dirimu. Karena Khalid tak peduli, dia masuk merobos musuhnya sampai akhirnya dapatkan kopiahnya, dipeluk, dicium-cium, dia kemudian balik. Ditanya sama sahabatnya, hanya gara-gara urusan kopiah kok kayak gitu. Kalau kopiah kayak gitu kita carikan. Katanya Khalid bin Walid, bukan masalah kopiahnya, tapi dalam kopiah ini aku letakkan beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, mau membahas detail rasanya semuanya sudah rindu dengan artefak Rasulullah. Semuanya rindu, insya Allah. Saya cukupkan di sini. Tapi yang saya harapkan adalah satu, tadi tambahkan nilai takdim kepada Rasulullah. Ini adalah pembelajaran mahabbah. Ini adalah pembelajaran rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Ndak habibnya, ndak muridnya, ndak tengkunya, ndak santrinya, atau masyarakat umum, ini adalah anugerah besar. Mohon maaf kalau bisa Anda sebarkan WA sekarang juga. Sekarang juga Anda sebarkan pada kawan-kawan Anda, sahabat-sahabat Anda, keluarga Anda. Ini kesempatan besar sampai di Lok Sumawe. Kesempatan besar. Ada bagian dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hari subhanallah istimewa ini hari. Istimewa hari Jumat. Dan sebelum saya sebut lagi, saya ingin menyebut satu ayat saja Al-Quran. Allah menyebut tentang cerita Talut. Cerita Talut. Orang Bani Israel mempertanyakan kepada Nabi pada zaman itu, anna lahul mulku alaina walam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa dia kok jadi raja, diberi kekuasaan, padahal dia melarang. Dia tidak punya banyak harta. Kemudian Allah menyatakan setelah disebutkan bahwa beliau memiliki ilmu, beliau memiliki ini dan macam-macamnya, kemudian Allah nyatakan, inna ayata mulkihi. Sesungguhnya tanda kerajaan Talut diridhoi oleh Allah, ayyatiyakumut tabut. Datang kepada kalian tabut, peti. Apa peti tersebut? Fihi ini Al-Quran ini bukan pendapat ulama ya. Ini bukan pendapat ulama. Yang mungkin sebagian ulama, sebagian tengku, sebagian habib mengatakan aku ikut mazhab ini, aku ikut mazhab ini. Urusan ini bukan mazhab, ini Al-Quran. Nas Al-Quran. Fihi sakinatun wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Dalam tabut itu ada bekas-bekas yang peninggalan keluarga Nabi Musa, keluarga Nabi Harun. Anda baca di tafsir Jalalain, nggak usah tafsir besar-besar kan. Di dalamnya itu ada sandal Nabi Musa, ada tongkat Nabi Musa, ada baju Nabi Harun, ada sarban Nabi Harun. Yang ajibnya, yang luar biasanya, tahmiluhul malaikat. Malaikat bawa. Ngapain malaikat bawa-bawa peti? Gak ada kerjaan lain. Hah? Untuk apa malaikat bawa peti? Dijaga malaikat, tahmiluhul malaikat. Dibawa malaikat, tahmilu pakai fi'il mudhari, selalu dibawa malaikat, dijaga sama malaikat. Udah. Sekarang yang perlu ditanyakan, lebih mulia mana barangnya Rasulullah atau barangnya Nabi Musa, Nabi Harun?
Peninggalan Rasulullah atau peninggalan Nabi Musa sama Nabi Harun? Masih ada kemudian nafsu di antara kita. Kita sombong, kita angkuh. Maka ya ikhwan, kesempatan besar. Wallahu a'lam, entah kapan bisa umpamanya terjadi lagi. Tapi ini mudah-mudahan Anda mendapat kemuliaan pertama kali di Long Sumawi yang belum ada sebelumnya. Wallahu a'lam setelahnya. Tapi insya Allah kita semuanya as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kita yang pertama kali membuka pintu mahabbah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih istimewanya lagi, ini hari adalah tanggal 20 Jumadil Akhir. Hari Jumat, tanggal 20 Jumadil Akhir. Ada apa Ustaz tanggal 20 Jumadil Akhir? 20 Jumadil Akhir diyakini sebagai hari tanggal lahir Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah Zahra lahir di semisal tanggal ini 20 Jumadil Akhir. Dan Sayyidah Fatimah Zahra adalah yang paling dicinta oleh Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan Rasulullah kalau pergi dari keluar kota, dari kota Madinah, maka akhir yang didatengin adalah rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Dan pertama kali datang dari luar kota setelah sholat sunnah di masjid, pertama kali yang didatengin adalah rumah Sayyidah Fatimah Zahra yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sayyidah Fatimah Zahra adalah scan sempurna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diniatkan majelis al-mashhad untuk mengadakan milad Sayyidah Fatimah Zahra. Diniatkan buat milad Sayyidah Fatimah Zahra, dan juga lebih istimewanya lagi dibarengin dengan barang-barang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita ditambah oleh Allah keberkahan di atas keberkahan, ditambah oleh Allah hidayah di atas hidayah, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala taufik di atas taufiknya, insya Allah. Dan khususnya istri-istri kita, adik-adik, kakak-kakak kita, ibu kita, putri-putri kita, keluarga kita yang wanita, mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengidolakan Sayyidah Fatimah Zahra, bisa mengidolakan Sayyidah Fatimah Zahra, dan menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai suri tauladan dan idola tertinggi mereka semuanya di dunia. Dan sampai nanti dijumpakan oleh Allah kumpul dengan kelompoknya Sayyidah Fatimah Zahra. Nanti di hari kiamat bahkan kemuliaan untuk Sayyidah Fatimah Zahra terkhusus dan orang-orang yang bersama beliau. Saat padang mahsyar kacau balau demikian luar biasa yang tidak bisa dibayangkan kekacauannya, ada panggilan dari min butnanil arsh, dari bawah arsh ada panggilan, ya ahlal mauqif nakisu ru'usakum waddu absarakum, Fatimah bint Muhammad sataburu ala sirat. Hei seluruh penduduk padang mahsyar, para nabinya, para malaikatnya, para aulia salihinnya, semua manusia jinnya, semua makhluknya, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian. Sebentar lagi Sayyidah Fatimah binti Muhammad akan melewati sirat di atas neraka Jahannam. Sampai lewatnya Sayyidah Fatimah di atas sirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seluruh penduduk pada mahsyar ditundukkan kepalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan istri-istri kita, ibu kita, putri-putri kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Sayyidah Fatimah Zahra, bersama dengan Sayyidah Fatimah Zahra, bersama dengan Sayyidah Fatimah Zahra, dan kita semuanya, ya Allah, ya Allah, kita semuanya, ya Allah, kuatkan, kokohkan keimanan dalam hati kita, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan belokkan lagi hati ini, ya Allah, setelah Kau beri hidayah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur, ya Allah, Kau beri hidayah dalam hati kami untuk mencintai Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan berbagai macam kekurangan dan juga minus dari kami, ya Allah, kekurangan-kekurangan ibadah,
kekurangan ilmu, kekurangan amal soleh. Namun ya Allah, alhamdulillah kami masih merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kokohkan kecintaan ini dalam hati kami ya Allah. Tambahkan dalam hati kami ya Allah. Kuatkan kerinduan ini dalam hati kami ya Allah, sehingga hati kami tidak ada kerinduan melebihi dari kerinduan kami kepadamu dan kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal alimu bidunubina faghfirha. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui akan dosa-dosa kami ya Allah, maka ampunkanlah ya Allah. Allahumma antal alimu bi uyubina fasturha. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui dengan kekurangan kami, maka tutupilah ya Allah kekurangannya ya Allah. Wa antal alimu bi qulubina faslihha. Ya Allah, Engkau yang melihat dan mengetahui isi hati kami ya Allah, maka perbaikilah ya Allah. Ya Allah, perbaiki hati kami ya Allah. Ya Allah, kalau Kau lihat dalam hati kami ya Allah ada kecintaan kepada selain Engkau dan Nabi-Mu ya Allah, ambil dari hati kami ya Allah. Cerabut dari hati kami ya Allah, angkat dari hati kami ya Allah, sehingga kami mengharapkan untuk hanya cinta kepadamu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami memohon untuk mendapatkan kecintaan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk mendapatkan cinta kepada semua orang yang mencintai Engkau ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah kecintaan kepada semua amal soleh yang mendekatkan kepada cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di terik panasnya Bang Haji. Mari kita makan. Mari aja. Bang, kita makan. Nggak ada kumis muka dia tengok geli tengok ni. Dah dua. Salatullah salamulillah. Salatullah salam yasin habibillah wa kulli mujahid